Yang itu adalah proposal kewirausahaan. Yang untuk laporan, laporan kalian praktek, praktek usaha. Aduh kan ya, Ibu minta link drive dari apa praktek usaha. Ini nah yang coba Ibu share screen ya. Share screen. Oh, yang laporan dalam bentuk PPT kemarin ya, Bu? Betul, iya. Oh, Itu oke. sudah, Putri sudah, taruh kembali. iya. Jadi yang dibuat itu proposalnya, bukan laporan akhir dari di dalam panduan ya. Yang dimaksud laporan itu laporan praktek usaha, bukan laporan kegiatan pelaksanaan kewirausahaan. Itu laporan yang di panduan itu pada saat kalian sudah menerima hibah. Di akhir tahun biasanya diminta untuk laporan. Ya, Put ya. Oke, Ibu lihat dulu untuk proposal kewirausahaan kelas Palembang. Yang kelas Indralaya belum ada ya. Kelas Indralaya ini belum dilihat sama sekali ya proposalnya ya. Benar enggak? Ada beberapa kali review, cuman untuk berdasarkan BEP sama BMC aja, Bu. Berarti belum secara utuh ya. Ya, Bu, belum. Bentar, Ibu kasih lihat Ya, dulu. oke. Mana ini? Panduan PKM. Panduan PKM. Tolong yang tidak hadir hari ini dicatat ya, siapa yang tidak datang ya, karena sudah dinilai sebagai bentuk perkuliahan untuk yang kelas Indralaya dan kelas Palembang dinilai sebagai kehadiran UAS. Panduan. Nah, kalau di mana panduan itu? Put, coba Put di share lagi Put ininya Put. Panduan PKM kayaknya. Ah, ini nah dapat sudah. Oke. Oke, saya share screen dulu panduannya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai panduan saudara untuk menyusun proposal kewirausahaan, silahkan merujuk kepada panduan PKMK 2024 khusus untuk format penulisan proposal. Ya, di mana sistematikanya adalah sebagai berikut ya. Ada daftar isi, daftar gambar, tabel, lampiran, pendahuluan, gambaran umum, metode, biaya, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi mengikuti format proposal di halaman 8. Ya, halaman 8. Di sini halamannya 6, kalau PDF-nya halamannya 8. Ya. Sekarang kita coba melihat eh, jadi kalau proposal itu berarti harus lengkap. Apakah komponen daftar isi ada, komponen daftar gambar ada, daftar tabel ada, daftar lampiran ya. Juga dibuatkan laman khususnya terkait daftar-daftar tersebut. Nah, sebagai konten kita mulai dari bab 1 ya.
Bab 1 bercerita tentang latar belakang kita eh, melaksanakan usaha, ya. Kalau bisa setiap poin yang ada di dalam bab yang diminta itu di highlight, ya, atau di bold atau di garis besar. Misalnya apa? Misalnya tulisan kewirausahaan ini dilatar belakangi. Jadi latar belakangi itu dibolkan gitu ya. Atau alasan dilaksanakannya wirausahaan ini adalah karena apa gitu ya. Kemudian eh menampilkan keunikan jenis dan spesifikasi teknis komoditas. Ya, bagian mana yang menceritakan tentang itu di bold, saran saya. Ya, supaya terlihat bahwa komponen dari pendahuluan ini sudah ada semua yang diminta, yaitu latar belakangnya, cerita tentang keunikan, spesifikasi komoditasnya, kemudian perbedaan dengan produk yang lain gitu ya, kompetitornya, kemudian pangsa pasar itu siapa saja, kemudian ada tujuan, manfaat, target luaran, itu semua harus dilengkapi di bagian pendahuluan. Oke, sekarang kita ingat-ingat bahwa dalam pendahuluan proposal kewirausahaan itu meminta tentang latar belakang dilaksanakannya usaha ini. Kemudian spesifikasi atau keunikannya apa, komoditasnya apa, lalu perbedaan dengan produk saingan apa, pangsa pasar apa, tujuan, manfaat, target luaran ada atau tidak di dalam bagian pendahuluan. Ya, sebagai contoh, kita coba langsung eksekusi yang proposal anak Palembang ya. Ini sekalian Ibu ngambil nilai ini yang Ibu perlihatkan ini ya. Oke, ini contohnya. Proposal kelihatan enggak sudah? Kelihatan Ibu. Terlihat Ibu. Proposal kelompok dari Selin dan teman-teman yang berjudul Dimsum Nusantara, Inovasi Cita Rasa Tradisional dengan Sajian Modern dan Praktis sebagai Promosi Kuliner Nusantara. Ya, kalau bisa judulnya itu jangan double-double ada istilah yang sama. Nanti ini untuk yang ketika submit ya, ketika submit. Tapi kalau judul kayaknya sudah mengarah ke em, apa contoh judul yang mencoba untuk menarik perhatian itu ya. Catatannya adalah istilah yang sama itu jangan sampai terulang di dalam satu kalimat itu. Oke, berarti ini usahanya tentang dimsum. Latar belakangnya apa? Ada nggak yang melatar belakangi? Oke, ada poin latar belakang usaha. Apa yang melatar belakang usaha ini? Yang berkaitan dengan komoditasnya juga, ya, keunikannya juga, ya. Mungkin bercerita tentang eh, apa eh, apa namanya istilah dimsum itu boleh ya. Oke, kebanyakan dimsum masih kental dengan cita rasa Tiongkok. Terus Indonesia memiliki berbagai rumpun rempah unik. Hmm, Spesifikasinya apa di sini? Varian dimsum dengan bumbu rendang. Nah, oke, sudah muncul ya kira-kira keunikannya ya, keunikan dari usaha kita. Kemudian kalau bisa eh, ini sudah ya ini saran ini berlaku untuk kelompok dan dinilai. Kalau bisa cerita di latar belakang itu menceritakan tentang komoditas bahan utama yang mendukung em, apa terlaksananya usaha. Misalnya di Palembang, karena kita usahanya di Palembang, Palembang itu terkenal dengan ikan gitu ya.
ikan yang banyak ya, melimpah berbagai jenis ikan gitu ya. Kalau bisa disebutkan dari mana artikel yang menyebutkan bahwa ikan di Palembang ini melimpah seperti itu. Oke, di sini disebutkan dimsum dari kelompoknya Selin ini memiliki keunikan bumbunya itu dari bumbunya ya, bumbu rendang, bumbu gulai seperti itu. Yang belum ada adalah cerita tentang perbedaan dengan sebentar, karena ini bab pendahuluan belum belum selesai ya. Tujuan sasaran usaha itu ada, luaran yang diharapkan ada, manfaat juga ada. Yang belum adalah cerita tentang keunggulan produk dibandingkan dengan produk sejenis atau keunggulannya dibanding dengan kompetitor, ya. Keunggulannya dibandingkan kompetitor. Kemudian pasar sasarannya juga belum terlihat di sini. Nah, di sini ada sasaran usaha ya. Kalau lo bisa jangan hanya sekedar poin seperti ini ya. Kalau bisa sih ada cerita kenapa itu sasarannya adalah pekerja kantoran gitu ya. Mahasiswa, pelajar, pecinta kuliner. Tentu kita merujuk kepada makanan ini diminati oleh bukan kalangan generasi sekarang itu sukanya makanan olahan seperti apa gitu ya. Sehingga mengerucut bahwa sasaran usaha kita itu adalah siapa. Ya, ini untuk yang kelas Indralaya ya, dalam hal menyusun proposalnya. Kalau untuk kelas Palembang ini sudah penilaian, ya bentuknya adalah penilaian. Jadi yang belum ada di sini adalah cerita tentang pangsa pasar, ya. Cerita tentang pangsa pasar. Cerita itu bisa saja di sini tujuan dan sasaran usaha diceritakan di sini, ya, di sini. Kalau di sini di panduannya disebutkan tujuan, manfaat, dan target luaran. Artinya pangsa pasar itu tidak di bagian ini sebenarnya. Ya, di sini hanya poin tujuan saja. Kemudian untuk poin dari pangsa pasar, baiknya itu di sini, di bagian ini, gitu ya, bagian ini. Jadi cerita tentang perbedaan dengan produk dari kompetitor. Mereka. PA sih belum terjamin. Kenapa belum dikerjain? Ini sudah dibaca. Apa yang dibaca? Belum dibaca. Oke, jadi di sini belum ada cerita tentang perbedaan dengan produk kompetitor gitu ya. Produk kompetitornya. Baru sampai ke kekhasannya ya bahwa kita itu produknya itu adalah dimsum yang em, menggunakan bumbu lokal ya seperti bumbu rendang, bumbu gulai seperti itu. Nah, untuk perbedaannya dengan kompetitor selain tadi keunikan dari segi bumbu, apa 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 perbedaannya itu coba di-highlight gitu ya. Misalnya berbeda dengan produk dimsum yang dijual oleh eh, usaha yang sejenis, dimsum pada usaha ini menonjolkan apa gitu ya, mengunggulkan apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada kalimat yang meng-highlight bahwa kita ada perbedaan dengan produk kompetitor. Kemudian melihat dari karakteristik bahwa makanan ini diminati oleh kalangan dari generasi seperti apa atau generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial gitu ya, memiliki karakteristik menyukai produk makanan yang seperti apa, maka pangsa pasar dari usaha ini adalah apa gitu ya, di highlight nggak apa-apa, dikasih bold gitu ya, di ditandai yang mana yang merupakan komponen penting di dalam pendahuluan itu. Nah, ini kalau misalkan skornya ini misalnya 10,
ini belum maksimal karena ada komponen yang tidak diceritakan tadi ya. Tidak diceritakan. Seperti itu. Kemudian kita sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk bagian pendahuluan. Silakan. Jadi diingat bahwa untuk membantu reviewer atau penilaian dari proposal saudara, silahkan di-highlight komponen-komponen yang diminta di dalam panduan. Ya, di bagian pendahuluan itu minta apa? Oh, bagian latar belakang. Oh, bagian kita menguraikan potensi atau peluang pasar atau komoditas yang menjadi unggulan kita itu. Kita menekankan bahwa daerah kita itu kaya akan ikan, seperti itu. Itu harus diceritakan. Kemudian menceritakan tentang keunikan dari usaha kita dan perbedaannya dengan produk dari kompetitor, lalu menceritakan tentang pangsa pasar kita, siapa, ya, kemudian bagian tujuan, manfaat, dan target luaran. Kalau di proposalnya Selin dan teman-teman, target luarannya itu sampai mana? Luaran diharapkan adalah sebuah inovasi dan adanya ini diharapkan mampu menjadi dimsum sebagai tren baru dan mampu mempopulerkan produk dalam negeri. Coba kita lihat di bagian proposal, target luaran yang diminta itu seperti apa ya? Ini kegiatan, biodata, lesson, justifikasi. Lihat di sini ya. Ibu ngambil penilaiannya dari sini ya. Jadi komponen dari misalnya tadi keunggulan tadi gitu ya, adalah komponennya 20. Nah, sayang sekali kalau cerita tentang ini tidak ada gitu kan ya. Kemudian analisis peluang pasar tadi, komunitas apa, ya, kemudian sumber data yang berkualitas, referensinya, rancangan usahanya, dan sebagainya. Kalau di sini, luaran yang diharapkan bisa mengarah kepada peluang untuk adanya hak cipta dan keberlanjutan program. Ya, jadi bisa jadi adalah luarannya gambaran tentang usaha yang dilakukan dengan poin peluang komersialitas tadi, ya. Kalau misalkan ada peluang untuk mendapatkan paten, ya, hak cipta, misalnya penamaan biasanya penamaan istilah baru gitu ya. Ibaratnya tuh beda dengan produk yang sudah eksis sekarang. Misalnya tadi dinamakan produknya adalah dimsum dang misalnya. Dimsum dang. Dimsum dengan bumbu rendang. Itu kan adalah istilah yang kita hasilkan dan bisa ada peluang untuk dipatenkan gitu ya. Dipatenkan atau diklaim sebagai suatu karya cipta yang kita lakukan. Ya, ngurus HK itu udah terlalu rumit, tinggal kita daftarkan saja nanti di LPPM dengan biaya 150.000 kalau tidak salah, duitnya dari hibah gitu kan ya. Jadi di dalam anggaran itu ada anggaran kita untuk mengajukan
hak cipta terhadap usaha yang kita jalani, ya. Biayanya sekian, misalnya 150.000 sampai 300.000 seperti itu. Sehingga di bagian luaran yang diharapkan, selain adanya gambaran dari usaha yang dikomersil tadi gitu ya, mendapatkan keuntungan, ada peluang untuk bisa mendapatkan hak HKI gitu ya, hak kekayaan intelektual atau hak paten sederhana dari segi apa? Dari segi produk yang kita hasilkan. Misalnya tadi dimsum itu biasa itu, tapi kalau dimsum dang gitu ya, lain dari dimsum yang biasa dikonsumsi. Misalnya itu contoh yang sederhana yang Ibu berikan itu ya. Kemudian luaran yang lainnya seperti apa? Di dalam sini juga disebutkan ada media gitu ya, media di mana kita mempromosikan. Nah, ini nah, publikasi, publikasi dan atau promosi di media sosial. Jadi luarannya ceritakan bahwa luaran dari kegiatan kewirausahaan ini adalah adanya publikasi berupa misalnya artikel koran gitu ya, atau publikasi di media massa gitu ya. Media massa itu koran gitu ya. Promosi di media sosial, misalnya di Instagram atau di Facebook dan sebagainya. Jadi diceritakan bahwa luaran dari usaha atau kegiatan kewirausahaan ini selain tadi gambaran tentang implementasi usaha yang menghasilkan komersil tadi, kemudian juga ada peluang untuk menghasilkan HKI gitu kan ya. Kemudian luaran yang bisa secara logis bisa dilakukan adalah publikasi di media massa seperti koran seperti itu, karena kita memperkenalkan produk kita yang berbeda dengan apa yang sudah eksis. Misalnya dimsum itulah biasa. Tapi kalau dimsum dang tadi kan itu adalah produk pengembangan dari dimsum dengan bumbu rendang seperti itu yang kita publikasikan melalui media massa seperti koran, gitu ya. Kemudian publikasi di media sosial, misalnya di Instagram ya, dan juga Facebook dan sebagainya. Jadi luaran itu kita sebutkan kemungkinan-kemungkinan luaran yang bisa dihasilkan dari kegiatan kewirausahaan yang kita lakukan. Bu, namanya publikasi itu tidak gratis, misalnya ya. Misalnya kalau nak terbitkan di media koran, bayar Bu biasanya bayar bayar koran itu. Biaya itu masukkan ke dalam anggaran seperti itu. Di bagian mana? Di bagian publikasi, bagian promosi seperti itu ya. Sehingga bukan ditanggung dari kantong kalian, tetapi itu ditanggung dari biaya hibah yang diperoleh. Ya, kurang lebih berapa kalau koran? Koran itu 500.000 biasanya. 500.000. Kalau Instagram gratis ya karena kita bisa membuat akun sendiri. Kalau HKI sekitar 300.000 seperti itu. Jadi biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mempromosikan atau memberitakan kegiatan kewirausahaan kita itu nanti kita masukkan ke dalam bagian anggaran di bidang apa promosi dan publikasi misalnya. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Coba nengok dulu. Ada pertanyaan enggak? Ini masukan bisa diberlakukan untuk proposal yang anak Palembang ketika mau submit ya, mau submit hibah. Tapi kalau untuk UAS ini sudah penilaian Ibu sudah berjalan ini ya. Jadi karena kita sudah pertemuan ke-16 ini sudah masuk ke penilaian. Tapi untuk kebutuhan submit hibah itu masih bisa dilakukan. Misalnya tadi nambahkan cerita di bagian luaran itu seperti apa. Kemudian kekurangannya tadi belum menceritakan tentang produk kompetitor sama pangsa pasar itu ditambahkan lagi ya ketika nanti mau submit em, hibah kewirausahaannya. Oke.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk kelas Indralaya masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan menyusun. Poin penilaian Ibu di bagian komponen itu tadi ya. Sama persis. Ada cerita ini gitu ya. Nanti penilaiannya saya samakan. Sehingga bisa kalian mengukur sendiri apakah komponen-komponen yang ada di dalam penilaian itu sudah kalian munculkan atau belum. Yang mana, Bu? Yang halaman berapa tadi ya? Hmm, 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 hmm. Ini nah, formulir penilaian proposal. Ya, ada nggak proposal kalian menceritakan tentang analisis peluang pasar tadi, komoditas yang kamu angkat menjadi bahan untuk produk itu sendiri gitu ya. Kemudian sumber data yang berkualitas, pakai referensi-referensi yang sesuai. Kemudian apa keunggulan produkmu itu? Apakah sudah diceritakan belum gitu ya? Berbasis iptek kah, unik kah, kemudian apakah bermanfaat gitu kan ya. Kemudian rancangan usaha ini adalah di bab 2 kalau tidak salah. Kemudian potensi programnya, apakah bisa memperoleh profit, gambaran dari break even point gitu ya. Apakah ada keberlanjutan usahanya di tahun pertama, tahun kedua, kemudian apakah penjadwalannya itu jelas, kemudian ada PJ-PJ-nya, lalu anggarannya itu gimana? Logis nggak dan wajar nggak? Ya, nah inilah kira-kira poin penilaian yang Ibu gunakan nanti untuk menilai proposal saudara. Di halaman 23. Oke, balik lagi. Kemudian kita ke bab 2 gitu ya. Bab 2. Kalau nak nanya, nanya lah ya. Tidak sempat nanya secara lisan, boleh secara tulisan di kolom chat. Di bagian bab 2 itu menceritakan tentang gambaran umum rencana usaha. Apa saja yang harus kita ceritakan? Gambaran umum usaha yang direncanakan dan lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya. Paparkan juga tentang komoditas produk usaha. Komoditas produk usahanya perlu bahan baku apa, manajemen usaha, peluang pasar, strategi pemasaran. Nah, ini menjadi poin ya. Mana cerita tentang komoditas produk, mana cerita tentang manajemen usaha, mana cerita tentang peluang pasar, mana cerita tentang strategi pemasaran, cerita tentang analisis keuangan gitu ya. Dan analisis keuangan itu adanya cash flow minimum untuk 2 tahun ke depan. Ada nggak cerita keberlanjutan dari usaha ini selama 2 tahun? Kita jingok ke proposal Selin dan kawan-kawan. Gambaran umum rencana usaha. Ini mungkin menceritakan tentang komoditas kali ya. Komoditas dari eh, langsung ke peluang pasar. Kalau peluang pasar tadi poin keberapa ya? Manajemen usahanya dilewatkan gitu ya. Manajemen usahanya itu harus ada. Berarti satu komponen sudah hilang ini. Peluang pasar, strategi promosi dan taktik, strategi pemasaran, oke ada. Ya, marketing value, pemasaran, bisnis model Canva. Ini tidak ada kewajiban, ini masuk ke dalam lampiran saja. Bisnis model Canvas ini, Canvas ya, bisnis model Canvas. Ini masuk di dalam lampiran. Nah, masih ada yang bolong ya. Apa yang bolong di sini? Yang bolongnya adalah tidak ada cerita tentang manajemen usaha. Analisis keuangannya juga tidak disebutkan di bab 2 ini.
termasuk cerita cash flow untuk 2 tahun ke depan. Tidak ada cerita di sini. Ah, bisa di inilah ya, dikira-kira nilainya berapa, poin untuk bab 2 ini 20 tadi, komponennya tadi yang tidak lengkap. Ya, kalau 5 komponen ada 3, jadi 3/5 dari 20 itu adalah 12. Seperti itu. Ya, jadi inilah yang Ibu maksud, poin-poin yang diminta itu harus dimunculkan. 1, 2, manajemen usaha. 3, peluang pasar, strategi pemasaran. 4, analisis keuangan. 5 poin di bab 2. Analisis keuangan saya kira sudah pernah Ibu bahas ya, baik Indralaya maupun Palembang ya. Apa, tidur galau apa nih ya? Udah katanya jawab. Apa aku nih tidak nyambung di sini, di Zoom tadi ya? Nyambung Ibu. Oh nyambung, kirain nge-freeze. Analisis keuangan sudah pernah Ibu bahas ya di Layo dan Palembang ya? Sudah, Iya, Ibu. sudah. Ibu. Jadi yang Ibu jelaskan itu tujuannya dimasukkan di bab 2. Di bab 2, jangan pada saat kalian mengumpulkan proposal kewirausahaan sebagai UAS tidak dimasukkan. Karena Ibu berpatokan di sini. Ya, poin-poinnya. Ada 5 poin di bab 2 ini. Di bab 2 ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan untuk bab 2? Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk cash flow silakan. minimum 2 tahun ke depan, itu maksudnya pakai pola yang sama kayak usaha sekarang ya, Bu? Misal perkiraan banyaknya produk yang dijual ataupun keuntungan dan lain sebagainya. Ya, kan kita pernah bahas tentang break even point ya. Break even point itu adalah kondisi di mana kamu mencapai impas. Di mana untuk mencapai impas itu harus menjual minimal berapa produk. Misalnya 100. Kamu perkirakanlah sekali jualan itu bisa ngejar berapa produk. Misalnya 10. Berarti jualan selama 10 kali untuk bisa menjual 100 produk itu. Jualan 10 kali, kalau sekali jualan dalam waktu seminggu, 1 bulan itu ada 4 minggu, artinya sebulan itu mungkin sempat jualan 4 kali, sehingga perkiraannya adalah kalian itu mencapai titik impas ketika bulan ketiga. Ya, 2,5 bulan itu dengan rutin kita jualan seminggu sekali, ya, di bulan ketiga itu sudah bisa meraup untung, yaitu penjualan ke 11-nya. Ya, antara bulan ketiga sampai akhir tahun itu kan masih ada 9 bulan. 9 bulan, 8 bulan lah ya. 8 dikali 4, 24 kali jualan dengan 1 kali jualannya itu misalnya 10 produk. Berarti produk yang terjual tadi bisa keuntungannya adalah 240 produk. Nah, harga satu produk itu berapa? 240 perkiraan keuntungannya berapa jadi? Jadi selama setahun itu dapat keuntungan berapa? Nak dijadikan misalnya nak diputer untuk mengembangkan usaha seperti apa? Misalnya tadi mau menambah tenaga kerja. Jadi gambaran di tahun berikutnya usaha ini memperluas atau ekspansi di bidang produksi dengan menambah tenaga kerja misalnya. Atau mau apa kalian itu? Mau buka toko misalnya. Jadi ceritanya di tahun kedua rencananya supaya lebih em, apa branding dari usaha kita itu lebih dikenal, dibutuhkan untuk toko yang mantap gitu ya. Sehingga di tahun kedua diperkirakan untuk menambah sarana prasarana berupa misalnya ruko misalnya. Masuk akal enggak dengan
pendapatan yang ada di dalam 1 tahun itu, bisa nggak kita bayar ruko yang setahunnya seharga itu? Seharga dari keuntungan yang pernah kita dapat jualan selama setahun tadi gitu ya. Jadi yang namanya cash flow minimum 2 tahun itu adalah kira-kira perputaran uang dari usaha kalian itu, kalian mau mengembangkan usaha seperti apa? Itu sebenarnya balik kepada kalian sebagai ininya ya, sebagai yang pemilik usahanya. Mau menambah tenaga kerja tadi untuk meningkatkan produksi, atau mau memperkuat pemasaran misalnya ya, atau bagian promosi dengan menyewa website misalnya seperti itu, atau membayar influencer gitu ya, atau apa. Jadi cerita seperti itu. Nah, usaha kamu itu mau berkembang di bagian mana selama 2 tahun pertama ini? Paham nggak, Put? Paham, Bu. Berarti dari yang hasil perhitungan BEP itu ya, Bu. Iya, dari perhitungan BIP itu. BIP itu sendiri kan baru menggambarkan kondisi impas kamu itu harus menjual produk berapa. Nah, usaha kalian itu berjalan setahun itu kayak mana dapat keuntungannya, dan apa yang mau dikembangkan lebih lanjut dari usaha itu dengan memutar keuntungan itu menjadi modal tambahan. Mau mau mengembangkan apa? Apakah dari pemasaran tadi, ataukah bagian produksi, ataukah bagian sarana prasarana penunjang seperti itu. Ya, Put. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain paham juga ya, bisa dimeloin kan ya? Tidak tedok kan ini? Ini memang lemak-lemak sih yang apa mendung-mendung saya ini tedok. Pilihannya dari kalian tuh lah sih. Ibu udah rugi sebenarnya paling sharing-sharing atau mengajarkan kalian untuk buat proposal ini. Balik-balik ke kalian ya. Kalaupun kaget jatuhnya proposalnya ternyata lewat baik, ternyata cerita tentang analisis keuangan di bab 2 nih. Ya sudah, berarti penilaiannya juga tergantung dari usaha yang kalian lakukan. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita ke bab 3. Bab 3 ini menyajikan tentang uraian teknik cara membuat produk komunitas usaha. Poin 1, teknik atau cara membuat produk komunitas usaha. Teknik yang bagian kedua, mengemas produk. Bagian 3, pemasarannya. Gitu ya. Jadi cerita tentang cara memproduksi, mengemas, dan memasarkan. Ya. Jangan lupa dicantumkan alat bahan yang digunakan. Baik itu untuk memproduksi, baik itu untuk mengemas, baik itu untuk memasarkannya. Ya, pakai alat dan bahan apa. Balik kita ke proposal Shelin. Mana tadi proposalnya? Bab 3. Ada bagian produksi? Aman. Bagian pengemasan? Juga aman. Bagian pemasaran? Aduh, galau ya. Sampai ke bagian pemasaran. Bab 3 aman. Ya, apakah ditunjang dengan alat dan bahannya? Bagian produksi ada alat dan bahannya. Bagian pengemasan, apa yang digunakan untuk mengemas ini? Ya, kalau bisa disebutkan lah kalau misalnya barang itu pecah belah untuk bisa menghindari apa situasi yang tidak diinginkan, digunakan bubble wrap gitu ya. Apa bubble wrap apa ya namanya itu ya? Untuk mencegah supaya dia pecah seperti itu ya. Jadi bahan alatnya itu disebutkan baik itu di bagian produksi, pengemasan, dan pemasarannya. Oke, bab 3 aman ya. Kita ke bab 4.
Sampai ke bab 4 caknya nih. Bab 4 daftar pustaka. Bab 4 menceritakan tentang anggaran biaya. Anggaran biaya. Tolong buat anggaran biayanya dengan nominal maksimum 10 juta. Ya, jangan yang minimum. Maksimum baik. Kaget pada saat kita ngajukan dapatnya 8, dapat 9 kan masih satu lah gitu ya. Kalau minimum pasti dipotong lagi gitu ya. Kemudian pengeluarannya, jenis pengeluarannya, fixed cost ya, variable cost. Apa saja yang direkomendasikan? Publikasi ilmiah utama. Misalnya koran tadi. Koran tadi kan kita bayar 500.000. HKI. HKI bisa kita ajukan 300.000. 500.000 lah ya. Kemudian biaya sewa jasa software program pendukung kalau kita pakai software. Pembelian bahan-bahan. Kertas jangan lebih dari 2 rim kalau kita nak ngajukan ATK. Ya, 2 rim itu sekitar 100.000 ya. 100, 100, 110 lah, 110. Dan ATK sesuai kebutuhan. Jadi secara logis, apa yang tidak boleh? Oh, artinya kertasnya boleh 2 rim. Berarti pada saat kita mengajukan nominalnya jangan lebih dari itu gitu ya. Untuk ATK juga. Transport lokal, ada tidak transport lokal seminimal mungkin. Transport lokal itu kalau tidak salah 50.000 kalau dalam kota. Biaya publikasi di media sosial, medsos, maksimal 500.000. Nah, 500.000 ini bisa tidak kita manfaatkan misalnya tadi untuk desain konten dari medsos gitu ya. Kekecilan enggak bayar influencer kira-kira ya. Itu termasuk ke dalam biaya publikasi di medsos gitu ya. Kira-kira 500.000 maksimal. Sewa laboratorium atau peralatan laboratorium kalau kalian pakai laboratorium. Enggak lebih dari 1 juta. Yang enggak boleh, eh, yang enggak boleh honor. Honor baik honor tim maupun dosen maupun narasumber pemateri tidak boleh dianggarkan honor ya konsumsi hadiah tidak usah. Terus sewa komputer, laptop, printer, kamera, handycam, aula tidak usah. Ya pembelian alat lebih dari 1 juta tidak boleh. Membeli flash disk juga tidak boleh. Beli kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim tidak boleh. Artinya 50.000 boleh ya. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000 tidak boleh. Kalau 50.000 boleh. Pokoknya tidak lebih dari 100.000. Kemudian durasi sewa lisensi tidak lebih dari 6 bulan. Misalnya kamu bayar apa misalnya Canva misalnya ya. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi paketan sebulan baik ya. Berapa bulan misalnya 4 bulan misalnya. Terus penyusunan penggandaan laporan itu tidak usah dimasukkan. Biaya publikasi promosi kegiatan media sosial lebih dari 500.000. Yang boleh kurang dari 500.000 atau sama dengan 500.000. Ya. Nah, anggarannya tuh direkap ini. Jadi di bagian biaya dan jadwal kegiatan, di bagian anggaran biaya ada kolom ini yang kamu buat, tabel ini. Jadwal kegiatan, di jadwal kegiatan ada kolom jadwal. Kolom jadwal. Jadwal kegiatan sesuaikan dengan proses aktivitas usaha, misalnya produksi, pengemasan, pemasaran, itu masukkan ke poin jadwal kegiatan.
termasuk jadwal pelaporan. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke skripsi, proposal dari kelompok Selin. Kalau bisa, sebelum ada uraian, ini anggaran 4.1, anggaran biaya 4.2, jadwal kegiatan, ada hello-hello di sini ya. Ada narasi pengantar dulu. Ya, untuk dapat menjalankan usaha ini dibutuhkan biaya yang diusulkan sebagai berikut. Jadi ada kalimat pengantar sebelum kamu po- eh, cantumkan 4.1 anggaran biaya. Ya, jadwal kegiatan juga demikian gitu ya. Pelaksanaan kewirausahaan ini pada tahun 2025 ya, karena kita mau mengajukan di tahun 2025, disusun berdasarkan jadwal sebagai berikut. Jadi ada kalimat hello-hellonya dulu gitu ya, kalimat pengantarnya. Ini berapa tadi diusulkan? Ini lebih 10 juta ya, pas 10 juta ya. Nah, kita jingok komponennya, apakah tadi ada hal yang tidak boleh? Misalnya bahan habis pakai, ya dulu. Sebentar, ini mak mano ceritanya. Oh, dibagi sumber dananya ya. Transport lokal, Belmawa 2 juta. Boleh apa 2 juta itu? Komunikasi promosi. Promosi tadi tidak lebih dari 500.000. Komunikasi tim tidak boleh 100.000 per bulan. Berarti kalau misalnya 80.000 selama 1 tahun, dia berapa tuh? 960.000 ditambah 500.000 ya. Nah, kira-kira lebih tidak dari 900 sama 500, 1.400. Kira-kira lebih tidak dari 1.400. Transport lokal tadi ya, kira-kira masuk akal enggak? Transport lokalnya itu 2 juta. Ya, sewa dan jasa kompor. Sewanya tadi tidak lebih dari berapa tadi? Kira-kira masuk akal enggak? Ya, jadi dipertimbangkan ya, dipertimbangkan bagaimana eh, usulan dana tadi kita ajukan. Termasuk koran tadi ya, koran. Berarti masih kurang ini. Masih kurang ini. Promosi medsos base 500.000. Koran tadi 500.000 lah 1 juta. HKI 300.000 lah 1.300.000. Komunikasi tadi 900.000. 2.200.000 harusnya di sini. 2.200.000-an gitu ya. Nah, transport lokalnya berarti dikurangi baik yang masuk akal tadi. Transport lokalnya itu sekali jalan 50.000 gitu ya. Eh, terus bahan habis pakai yang dipakai untuk setahun kira-kira berapa? Ya, ya, bisa lah ya. Jadwal kegiatan tadi harus ada kalimat pengantar dulu, pengajuan proposal. Ini yang saya sebut tadi adalah kegiatan dari usaha, yaitu produksi, kemudian pengemasan, pemasaran, kemudian promosi, kemudian pelaporan gitu ya. Laporan. Dan efektifnya itu adalah 8 bulan. Sampai bulan dari Januari sampai bulan 10 bulan lah, Oktober. Oktober. Seperti itu. Break even point, posisinya tidak lagi di sini. Ya, tidak lagi di situ.
Ibu tadi ngoceh-ngoceh, kalian dengar gak ya? Ibu nyingok nge-freeze ternyata. Terakhir ibu ngomong apa ya? Break even point, Bu. Break even point. Jadi break even point itu masuk di analisis keuangan, gitu ya. Masuk di analisis keuangan. Yang masuk di bagian anggaran itu adalah tabel ini, tabel rekapan untuk komponen 1, 2, 3, 4. Kalau mau menyajikan rinciannya, di sini di bawah tabel dari yang ini tadi, ya, di mana tadi anggaran tersebut dirinci dalam setiap apa namanya kebutuhan sebagai berikut. Satu, misalnya tadi jenis pengeluaran bahan habis pakai, ya, bahan habis pakai. Item saringan tahu tadi ya, misalnya eh satuan apa gitu ya. Banyaknya berapa, harga satuan berapa, totalnya berapa, sampai ke komponen bahan yang terakhir. Sampai ke rincian-rincian, misalnya bayar koran, publikasi di koran, bayar desain konten di Instagram, dan sebagainya gitu ya. Itu rinciannya di bagian sini, sebelum jadwal. Di bagian biaya, anggaran biaya. Ya, break even point ini masuk di analisis keuangan. Ya, ini salah posisi. Oke, itu untuk yang proposal selling. Untuk bab 4 ada pertanyaan. Oh, ini berarti di jadwal kegiatan itu dibatasi selama 3 sampai 4 bulan. Benerlah berarti tadi. 4 bulan. 4 bulan aktivitas. Ya, format pada lampiran 1. Formatnya ini. Nah, masuk ke siapa penanggung jawabnya. Kalau tadi kan sampai ke bulannya saja ya. Misalnya tadi bagian produksi, bulan berapa gitu ya. Penanggung jawabnya itu ditulis di sini. Karena formatnya meminta ada kolom PIC-nya. Person penanggung jawab. Jadi ada tambahan kolom penanggung jawab. Ya, lalu di bagian apalagi bagian biaya dan jadwal kegiatan. Sudah habis. Oh, bagian daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis Times New Roman ukuran 12, spasi 1,15, rata kiri kanan. Ya, lihat contoh lampiran 7. Dengan perujukan pustaka mengikuti Harvard Style, bukan apa style. Harvard Style. Nama belakang, tahun, dan diurutkan berdasarkan abjad. Lampiran 7. Coba kita lihat lampiran 7. Ini lampiran 7. Nah, contoh penulisan Harvard Style untuk buku. Ya, judulnya di garis miring gitu ya. Nama belakang dulu, terus nama depan. Terus jurnal seperti ini. Ya, silakan dilihat contoh-contoh di lampiran 7. Terus, apalagi katanya? Lampiran. Lampiran seperti penggunaan dana, atau kamu sebutkan tadi ya, rinciannya itu bisa kamu sebutkan secara lebih rinci. Penggunaan dana dapat dilihat pada lampiran 1 untuk bab 4 tadi. Di bab 4 kalian cukup tunjukkan ini laporan akhir ini. Untuk bab 4 kalian cukup tunjukkan yang ini saja, kolom yang ini, ya.
Untuk secara rinci, justifikasi anggaran kegiatan bisa dilihat di lampiran 2. Berarti rinciannya ada di lampiran 2. Gitu. Lalu lampiran yang lain adalah biodata ketua, anggota, serta dosen pendamping. Ini masukkanlah biodata kalian, biodata anggota, tim, serta dosen pendamping. Masukkanlah biodata ibu, gitu ya. Terus lampiran 3 susunan tim pengusul dan pembagian tugas. Ada pembagian tugasnya dan surat pernyataan ketua tim pengusul. Sampai ke lampirannya tolong dilengkapi ya. Kita lihat dulu lampiran 1, 2, 3, 4. Apa yang dibutuhkan di lampiran 1 tadi tentang jadwal, di mana untuk proposalnya Selin nanti pada saat submit di hibah, itu ada kolom, tambahkan kolom person penanggung jawab. Ya, untuk lampiran 2, buatkanlah lampiran dari tim, siapa yang sebagai ketua, siapa yang sebagai anggota, dengan komponen yang diminta, serta prestasi-prestasi yang pernah kalian ikuti. Itu ya. Sama dengan biodata dosen. Terus untuk format justifikasi anggaran, nah ini tadi ya. Coba dikira-kira kalau ngusulkan 10 juta berarti belanja bahan ini maksimum 6 juta. Hitung-hitungannya jangan lebih dari 6 juta. Biaya sewa maksimum 15 juta. Perjalanan lokal maksimum 30. Lain-lain maksimum 15. Di mana total harus 100%. Artinya tidak dong harus maksimum 6 juta gitu ya, maksimum 1.500.000 gitu ya. Yang pasti kalkulasinya dalam rentang ketentuan yang berlaku, jumlahnya total 10 juta. Ya. Nah, ini bagian justifikasi anggaran kegiatan diikuti rinciannya. Taruh di lampiran 4. Oke. Susunan tim pengusul seperti ini, ketua siapa, anggota siapa, program studi, bidang ilmu, alokasi waktu, jam per minggu, kira-kira kalian menyediakan waktu berapa dalam seminggu itu, uraian tugasnya apa? Ya, penanggung jawab produksi misalnya, penanggung jawab pemasaran, penanggung jawab promosi di media sosial seperti itu. Diceritakan uraian tugasnya. Uraian tugas jangan sama, harus berbeda. Setiap orang itu harus punya tugas masing-masing yang diceritakan di bagian ini. Kemudian buatkanlah ini juga pernyataan dari ketua ya, judulnya. Sudah selesai. Iya, sudah, Dek. Sudah untuk kuliah pertemuan 14 mahasiswa Indralaya, kita sudah membahas tentang komponen dari proposal kewirausahaan ini. Pertemuan 15, kalian akan memperlihatkan proposal yang sudah kalian susun berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan dari panduan. Pertemuan 16 sudah UAS. Nah, untuk anak-anak Palembang, hari ini adalah sudah UAS, gitu ya. Ibu sudah tadi mendemonstrasikan bagaimana Ibu menilai proposal saudara. Tinggal terima nilai dari mata kuliah kewirausahaan. Karena untuk yang kelas Palembang sudah selesai hingga pertemuan ke-16, yang kelas Indralaya masih ngutang 2 pertemuan lagi. Karena terkendala apa libur kemarin ya, sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Izin Ibu, Silahkan. Ih, Ya boleh, Janet. untuk Palembang nggak bisa direvisi lagi ya Ibu? Boleh. Untung nanya. Silakan revisi berdasarkan apa yang sudah Ibu ini sampaikan. Tapi revisinya tidak sampai
Minggu depan ya, Ibu tunggu sampai besok. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, untuk anak Palembang silakan direvisi sampai besok hari Sabtu. Ada lagi pertanyaan? Untuk yang intralaya laporannya itu dikumpulkan pada saat kapan Bu? Mulailah sekarang ya. Contoh laporannya seperti apa? Mana ya yang contoh yang Palembang tadi? Mm-mm. Mm-mm. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Fix. Oh, praktek usaha ini nah baru dipostingkan. Ya, seperti inilah. Ya biasa baik lah ya ini kayak ini nah. Buat kayak PPT kayak ini jadi oh ya, judul dari usaha kalian, praktek usahanya, promosinya cak mano gitu ya. Em, sudah terjual bagaimana gitu ya, testimoninya dan lain-lainnya. Jadi istilahnya adalah yaitu kalian melaporkan bahwa kalian sudah melakukan praktek usaha kapan ya, tanggal berapa, kemudian hasilnya seperti apa, dapat dapat menjual berapa banyak, dapat untung enggak gitu ya. Ada foto-foto kalian dokumentasikan ya, foto-foto produk terjual, testimoni dari konsumen dan sebagainya. Kayak ini baik, ya. Dan kalau ada kendala atau apa yang menjadi saran, silahkan juga dituliskan tuh dari praktek wirausahakan kemarin. Ya, seperti itu ya, Putri Akika. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Izin Ibu bertanya. Ya, Ingrid. Bagian cash flow itu, Bu. Jadi kalau yang eh, yang dicari di internet itu kan dia dalam bentuk tabel gitu kan, Bu. Sepanjang Mm-mm. 2 tahun gitu. Nah, untuk ini berarti apakah hanya untuk kayak melampirkan kayak apa namanya biaya produksi, biaya operasional, kemudian ada BEP, baru nanti untuk cash flow atau analisis keuangan 2 tahunnya itu boleh dijabarkan dalam bentuk narasi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu. Boleh. Mm-mm. Boleh digabung ya, dalam artian kita bisa melihat contoh yang di internet, ya, terus kita narasikan. Atau kalau ada format lain yang lebih memudahkan, silakan dipakai gitu ya. Di situ tidak ada ketentuan bagaimana format untuk menceritakan cash flow-nya, tidak ada di dalam panduan tadi. Yang penting ada bagian cash flow selama 2 tahun kalian menceritakan itu. Ya, Ingrid. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Bu. Untuk Ya, deadline proposal kenapa? Palembang besok itu malam ya, Bu? Ya, malam. Oke, baik. Terima Malam. kasih, Bu. Ya. Mm-mm. Ada lagi? Masih ada pertanyaan lagi? Untuk kelas Indralaya berarti kita kuliah di hari Rabu itu bahas tentang proposal yang sudah kamu buat ya. Yang sudah kamu buat seperti yang tadi Ibu lakukan tadi membedah proposal di pertemuan ke-15 ya. Hari ini kan 14 ya. Nah, berarti hari Rabu kaget 15. 15 saya bedah gitu ya. Dari proposal yang kamu buat. Pertemuan 16 UAS sudah mengumpulkan baik itu laporan praktek dan juga proposal kewirausahaannya. Sudah? Sudah. Jadilah ya. Itu saja untuk perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Perkuliahan ini ditandai sebagai pertemuan ke-16 atau UAS bagi anak-anak Palembang dan pertemuan ke-14 bagi anak-anak Indralaya. Ya,
Untuk itu, silahkan kalian memperbaiki proposal yang sudah dibuat untuk anak Indralaya minggu depan, hari Rabu depan, itu masih akan membahas tentang proposal yang telah disusun. Ya, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Oke. Makasih, Bu. Untuk absen ya, tolong dicari tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini dari total 61 mahasiswa gabungan Indralaya dan Palembang. Ibu tunggu list daftar hadir yang hari ini gitu ya. Oke, baik. Baik Terima yang kasih, hadir Bu. dan tidak hadir dibuatkan, tolong dipostingkan di grup. Terima kasih Oke, baik. sebelumnya. Assalamualaikum.